sedang di kampus, Tah? Kalau Galih lagi nunggu rambutan itu kayaknya. Udah panen rambutan itu, Galih Sudirman. Oke. Hari ini kita akan mulai perkuliahan. Mari kita buka dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah pekan pertama kita setelah UTS. Mungkin nanti kalau sempat akan ada diskusi-diskusi, tapi nanti kita akan coba lihat waktunya jika ini memungkinkan. Dan ini sebuah materi yang cukup menarik sebetulnya jika kita gali lebih dalam tentang otonomi daerah. Memang lebih, kalau dulu waktu di sekolah kita belajar Pancasila ya sebatas Undang-Undang Dasar Pancasila. Kalau dulu ada butir-butir Pancasila. Kalau zaman saya dulu ada yang namanya ini penataran P4. Kalau sekarang kan udah nggak ada lagi ya. Nah, tapi kalau di perguruan tinggi kita yang materi yang sekarang ini lebih luas. Setelah sebelumnya kita belajar tentang pengantar demokrasi, globalisasi, tantangan global, kita belajar tentang demokrasi, kita belajar tentang negara hukum dan HAM. Hari ini kita akan membahas dengan waktu yang ada tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Sebelum saya lanjutkan materi ini, mungkin ada yang mau kasih gambaran dulu apa itu desentralisasi? Ada yang tahu apa sih artinya sebetulnya desentralisasi itu? Silakan. Kita buka dengan apa yang dimaksud dengan desentralisasi sebelum kita jauh bicara tentang ini. Ada yang bisa bantu jawab? Silakan. Apa itu desentralisasi? Ya, silakan. Yo, Ahmad Parizi. Mana Pak Rizi? Apa itu desentralisasi, Pak Rizi? Oke, lewat. Irgi. Apa itu desentralisasi, Irgi? Mana nih? Ini suara saya kedengaran nggak nih? Kedengar, Pak? Ah, ya. Yang lain yang jawab Ilhamnya nih, semangat. Awal. Ada Pengalihan tanggung jawab, Pak. apa, Gi? Apa itu desentralisasi, Gi? Pengalihan tanggung jawab. Pengalihan tanggung jawab gimana, Gi? Jangan lempar batu sembunyi tangan kan. Pengalihan tanggung jawab kewenangan, Pak. Kayak sumber daya gitu. Oke, bisa. Yang lain ada yang mau menambahkan? Itu sudah cukup bagus. Ada yang mau menambahkan? Ihsan Isnaini, apa itu desentralisasi? Desentralisasi itu penyerahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah. Oke, itu yang lebih tepat ya. Penyerahan kekuasaan atau wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, itu. Terus apa yang ini yang dibagi ketik di ini? Apa bidang apa saja yang ditangani ketika ini otonomi daerah desentralisasi? Apa yang ditangani pusat dan apa yang boleh ditangani oleh pemerintah daerah? Silakan. Ada yang mau kasih pendapat?
Itu dulu. Karena pembagian kekuasaan kan katanya tadi kepada pemerintah daerah. Terus kekuasaan atau wewenang apa yang dibagi, yang boleh diurusi oleh pemerintah daerah, dan apa yang masih tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Silakan. Ada yang mau bantu jawab? Ada? Pembagian tugasnya misalnya di daerah itu, ya kan, ada tentang agama. Agama itu bagian dari wewenang siapa? Bidang agama menjadi wewenang pusat atau wewenang daerah? Loh. Oke. Jadi Pusat, ada Pak, pusat. ya, apa? Pusat. Kewenangan pemerintah pusat. Pusat. Oke. Pembagian ini, ya kan, didasarkan oleh peraturan pemerintah. Kan? Peraturan pemerintah pasal 10 dalam undang-undang perubahan Undang-Undang nomor 32 yang kemarin kita ingat ya, Undang-Undang 32 tentang otonomi daerah tahun 2004, pasal 10 ayat 3. Nah, di situ di dalam pasal itu ayat 3 itu dikatakan bahwa sesungguhnya seluruh kewenangan diserahkan kepada pusat secara intinya, kepada pemerintah daerah, Tetapi ada beberapa yang tetap di-handle, tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang masih sentralisasi, ada desentralisasi kepada daerah, ada sentralisasi kepada pemerintah pusat. Apa itu? Pertama, tentang politik luar negeri. Jadi kita masalah politik luar negeri itu masih ditangani oleh pemerintah pusat. Kebijakan perang dengan luar negeri, kebijakan penutupan kedutaan besar, misalnya. Kebijakan pengiriman duta besar, abolisi, wakil negara, ya kan, atase dan sebagainya, diplomat dan sebagainya, itu masih tugas pemerintah pusat. Yang kedua yaitu pertahanan dan keamanan. Pertahanan yang kedua, dan yang ketiga keamanan. Pertahanan dan keamanan itu masih menjadi wewenang pemerintah pusat. Kalau pertahanan dihandle oleh TNI di bawah koordinasi Menteri Pertahanan yang berkoordinasi juga kepada Menko Polhukam, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, ya kan? Di bawah Menteri Pertahanan ada pertahanan, ada TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Kalau sekarang kan kemarin barusan dilantik nih, Jenderal Andika, jenderal yang luar biasa cerdas, ya, diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi Panglima TNI. Yang ketiga ada bidang keamanan. Keamanan dihandle polisi, kepolisian. Kalau sekarang dipimpin oleh Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pak Sigit dulu pernah jadi Kapolda Banten. Kalau di Banten dipimpin oleh Bapak Rudi, Kapolda Banten. Nah, itu. Terus ada juga yang keempat bidang justisi. Ini masih sentralisasi. Politik keamanan, politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, justisi. Justisi apa? Hukum. Cara hukum itu masih dihandle oleh pemerintah pusat. Di bawah koordinasi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung membawahi jaksa, Mahkamah Agung membawahi hakim. Kan? Itu. Terus apa lagi? Ada moneter dan fiskal. Kebijakan ekonomi lah intinya mah. Kebijakan ekonomi, moneter dan fiskal nasional. Kemudian dalam pemerintah pusat. Dan satu lagi ada agama. Jadi di antara sebanyak itu wewenang, ada 6 wewenang yang masih sentralisasi, yang masih terpusat. Apa itu? Politik luar negeri, ya kan? Pertahanan, keamanan, justisi, ya kan? Moneter, dan agama. Selebihnya kita bisa handle di sana. Jadi dulu, ini sejarahnya, kalau kita bicara sejarah, dulu ketika zaman Presiden Soekarno, semuanya sentralisasi. Di bawah satu panglima, yaitu Presiden Soekarno. Dan disentralisasi semua. Terus yang berikutnya, mulai ada otonomi daerah, tapi masih sedikit, masih banyak terpusat. Ya kan? Zaman Soeharto, bahkan penunjukan bupati wali kota itu dipilih oleh DPRD masih atas rekomendasi pemegang kekuasaan. Tetapi semenjak Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ini keluar tentang otonomi daerah, maka ada pembagian wewenang yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maka kita sebut kalau dulu sentralisasi, terpusat, kalau sekarang desentralisasi wewenang. Maka desentralisasi ini tidak lepas dari bahasa otonomi daerah. Nah, secara umum, ya, secara umum ada 3 sistem. Ya, ada 3 sistem yang ada berkembang di dunia ini saat ini. Yang pertama adalah desentralisasi, yang seperti kita jalankan di Indonesia. Ada sistem federasi, ya kan? Dan ada sistem konfederasi. Terus apa bedanya di antara ini? Di antara 3 ini. Nah, ini dari bagan ini bisa kelihatan. Jadi, pada sistem negara kesatuan, ya, seperti Indonesia, wewenang yang ada pada pemerintah pusat dibagikan sebagian, diturunkan sebagian ke pemerintah daerah. Pemerintah pusat seperti tadi ada 6, ya, politik luar negeri, pertahanan, keamanan. Iya, kalau bisa dikirim ke saya Google formulirnya. Nah, kalau nggak bisa tolong isi IM. Bisa dikirim juga. Ya, ntar kirim ke saya. Mohon mikrofonnya dimatiin ya. Nih.
dibagi kepada pemerintah daerah. Sedangkan pada sistem federasi, ya kan, ada pemerintahan daerah, ada pemerintahan federasi. Ya kan? Negara federasi itu gimana? Nah, ada juga. Negara federal itu seperti di Amerika. Mereka punya pemerintah daerah, ya kan? Ada negara bagian. Nah, jadi di situ. Nih. Pemerintah pusat membagi wewenangnya kepada pemerintah federal juga membagi wewenangnya kepada pemerintah daerah. Itu masing-masing berbeda ininya. Jadi ini konsep desentralisasi sebetulnya secara umum. Ada pembagian kewenangan dari pemerintah ini. Ada sistem konfederasi sebetulnya. Kalau federasi Amerika, mereka ada negara bagian. Negara apa bersatu menjadi United States. Ya kan? Makanya dia disebut bukan negara Amerika, tapi United States. United itu persatuan. Gabungan dari United States, gabungan dari negara-negara. Ya. Jadi ada pemerintahan federal. Pemerintahan federal punya polisi masing-masing yang digaji oleh pemerintah daerah, pemerintah federal masing-masing, negara masing-masing. Terus ada sistem konfederasi. Ada pemerintahan persatuan, pemerintahan nasional atau pemerintahan federal, ada pemerintahan konfederasi di situ. Nah, ini yang tadi kita sebut dengan desentralisasi, yang akan kita bahas lebih jauh. Nah, wewenang yang diturunkan, ya kan, kepada pemerintah daerah secara umum ada 3 ini, ya kan, secara umum. Kalau di nasional tetap. Yang pertama adalah sistem politik. Sebagaimana peraturan tentang partai politik, pemilu dan ini pilkada, semuanya diberikan kewenangan sampai ke pemerintah daerah diberi kewenangan. Mereka punya lembaga yang namanya Kesbang Linmas Pol, ya kan? Ini Kesbang, kesejahteraan, pengembangan, Linmas, perlindungan masyarakat, Pol dan politik. Jadi setiap daerah punya wewenang partai politik masing-masing, di handle. Partai politik ada, kewenangan politik juga masing-masing ada. Makanya setiap daerah punya kewenangan politik masing-masing daerah. Menetapkan calon sendiri, menetapkan anggota dewan sendiri, menetapkan bupati sendiri. Jadi diberikan kewenangan untuk memilih dan dipilih berdasarkan daerahnya masing-masing. Itu. Yang kedua ada pemerintahan dan fiskal. Kalau tadi moneter dan fiskal nasional ya. Pemerintahan ini juga diatur. Jadi masing-masing daerah mengatur daerahnya masing-masing. Setiap daerah boleh membuat perda, boleh membuat pergub, boleh membuat peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota. Jadi mereka mengatur kebijakan masing-masing. Masuk di situ juga kan mengatur tentang fiskal, kebijakan keuangan daerah sesuai dengan undang-undang fiskal nasional. Jadi pemerintah punya wewenang masing-masing. Bapak Jokowi misalnya tidak serta-merta, Bapak Presiden yang terhormat tidak serta-merta bisa memberhentikan gubernur, ya kan?
Bapak Gubernur tidak serta-merta bisa memberhentikan bupati atau wali kota. Tetapi semuanya punya mekanisme dan kewenangan masing-masing. Misalnya mau memberhentikan seorang gubernur, maka anggota dewan bermusyawarah bersidang melakukan hak angket. Hak angket ternyata gubernur terbukti melanggar, maka disepakatin pemberhentian. Itu tidak bisa langsung berhenti. Tetapi setelah itu maka anggota dewan, pimpinan dewan bersurat ke Kementerian Dalam Negeri. Ya kan? Dari Kementerian Dalam Negeri diperiksa lagi, diatur lagi disidangkan lagi. Setelah dikaji lebih dalam, wewenangnya dicek, setelah benar maka Mendagri mengeluarkan rekomendasi pemberhentian gubernur. Dan surat itu ditandatangani oleh presiden. Kalau bupati lebih kota lebih sulit lagi. Anggota dewan bersepakat memberhentikan di sidang melakukan perbuatan tercela, misalnya bupati wali kota, di sidang putus bersalah, terus dikirim surat rekomendasinya ke pemerintah provinsi dan Kementerian Dalam Negeri. Itu lebih lama, periksanya lebih lama lagi. Ada beberapa kasus di daerah. Dulu ada Bupati Garut misalnya yang diberhentikan karena satu dan lain hal oleh anggota DPRD dan disetujui oleh Menteri Dalam Negeri dan Presiden. Akhirnya diberhentikan, diganti. Aceng Fikri dulu, kalau masih ingat dengan ada artis yang pernah jadi wakil bupati, nah itu wakilnya wakil dari Aceng Fikri itu. Ada itu di situ, itu untuk politik dan pemerintahan. Jadi mengatur sendiri. Termasuk juga pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur ekonomi daerahnya masing-masing. Retribusi diatur masing-masing, ya kan? Kecuali pajak dari pemerintah pusat, retribusi sampah, retribusi parkir, retribusi semacam itu diatur. Retribusi perusahaan itu diatur oleh pemerintah daerah masing-masing. Investasi, jika misalnya nanti daerah ingin maju, seorang bupati, seorang wali kota, seorang gubernur pergi ke luar negeri mencari investor, pengusaha-pengusaha untuk datang invest ke daerah tersebut, misalnya konteksnya Cilegon, Pak Heldi yang terhormat berangkat kemana misalnya, lobby, terus investornya datang membuka usaha, itu bisa untuk memajukan. Itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Walaupun di pemerintah pusat ada menteri, Menko Marves, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Bapak yang terhormat Luhut Binsar Panjaitan. Misalnya. Dia sifatnya adalah investasi-investasi pusat, nanti tetap di-handle oleh ini. Karena ekonomi apa? Kalau ada perusahaan asing yang datang ke daerah tersebut dari luar negeri, itu izinnya selain dari pemerintah pusat juga harus mengurus izin di pemerintah daerah setempat. Tidak serta-merta bisa langsung membuka usaha tanpa izin pemerintah daerah setempat. Itu yang juga. Ini tentang hal-hal yang disentralisasikan. Terus kita lanjutkan dengan, tadi kita bahas pemerintahan di atas. Ada tidak terpusat dan dekonsentrasi. Decentralization, apa yang didesentralisasi? Dekonsentrasinya, apa yang dalam sistem pemerintahan yang didesentralisasikan, yaitu bidang administrasi, ADM, dan bidang politik. Administrasi dekonsentrasi, diurusi, dan politik didesentralisasikan.
Implementasinya bagaimana? Implementasinya pada kebijakan birokrasi, aturan pemerintah daerah. Kalau untuk administrasi. Tapi untuk politik apa? Perumusan kebijakan, politik dan birokrasi lainnya. Itu saling bekerja sama. Kalau administrasi yang didekonsentrasikan, yang memimpin pelaksanaannya adalah kepala daerah. Ya kan? Tuh, kepala wilayah dan kepala daerah. Apa bedanya? Nah, kalau wilayah ya tergantung wilayahnya. Ya kan? Wilayah tertentu. Kepala daerah. Kepala daerah, nah itu ada namanya Forkopimda, ada DPRD, ya kan? Ada juga bupati, wali kota, gubernur, mereka bermusyawarah. Jadi implementasi kebijakan di kepala wilayah, kalau ini perumusan kebijakannya dipimpin oleh kepala daerahnya masing-masing. Kepala wilayahnya ini bisa jadi kepala desa, bisa jadi RT, ya kan? Kepala wilayah tertentu maksudnya ya, bisa jadi RT, RW, lurah, camat, nah itu menjalankan administrasi sampai ke perwakilan daerah, perwakilan pemerintah yang terkecil yaitu ketua RT sampai naik ke atas. Tetapi kalau politik dipimpin oleh kepala daerah. Kepala daerah apa maksudnya? Yang dipilih secara politik. Yang dipilih secara politik. Dipilih secara politik itu siapa aja? Misalnya ada gubernur, wali kota, bupati, itu yang memimpin. Ya kan? Nah, keduanya berkoordinasi, dikombinasikan. Nah, ini namanya integrated prefectoral system. Ini. Jadi antara politik dan administrasi ini saling berkoordinasi. Jangan sampai hal-hal politik melupakan administrasi sehingga banyak temuan oleh KPK misalnya. Tetapi administrasi saja tidak cukup jika tidak ada kebijakan dari didukung oleh kebijakan politik daerah. Atau unintegrated, dia terpisah tapi menyatu. Menyatu tapi terpisah. Terpisah tapi menyatu, menyatu tapi terpisah. Tergantung dengan fungsinya masing-masing, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke struktur pemerintah daerah. Ke struktur pemerintah daerah. Jika kita bicara struktur, ya kan, mulai dari atas nih. Mulai dari atas. Kursor saya kelihatan nggak? Nggak ya? Yang paling atas ada nih, presiden, ya kan? Nah, presiden. Ini pemerintahnya ya, pemerintahannya yang yang mengaturnya. Presiden berkoordinasi dengan di sini belum muncul, nggak dimunculkan di sini tadi lupa. Ya kan? Berkoordinasi dengan DPR, DPRD. Di bawah presiden ada menteri secara umum nih. Ini ya. Struktur pemerintahan menurut Undang-Undang tahun 22 tahun 99 atau Undang-Undang 32 tahun 2004. Presiden membawahi yang secara langsung itu membawahi menteri dan setingkat menteri serta gubernur. Setingkat menteri itu apa? Ada badan, misalnya ada Badan Riset Nasional, ada BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, ada Badan Intelijen Negara, ada Badan Sandi Negara, ada Badan Riset, Badan BRIN, Badan Riset Nasional, ada Badan Pusat Statistik, ada Badan Pertanahan Nasional, ya kan? Ada Bapeda, Badan itu vertikal.
ada kejaksaan, ada kehakiman. Nah, itu membawahi. Presiden membawahi menteri-menteri dan instansi-instansi vertikal. Apa maksudnya instansi vertikal? Instansi vertikal itu misalnya yang diurusin oleh pemerintah pusat aja, ada polisi, kepolisian vertikal ke atas. Dia tidak bertanggung jawab kepada gubernur. Sifatnya koordinasi saja kepada gubernur. Ada apa lagi? Departemen agama, kan? Itu vertikal. Pokoknya yang tadi yang nih, departemen keuangan itu vertikal juga semua. Ini dikonsentrasi. Di bawah gubernur, di bawah presiden ada gubernur juga. Gubernur berkoordinasi dengan, ya kan? Berkoordinasi dengan DPRD provinsi dan sistem komando ke instansi provinsi. Kan dinas-dinas itu semua di situ. Nanti di bawah gubernur ada bupati, wali kota. Dia sebetulnya nggak bisa merintah karena dia dipilih beda-beda sendiri-sendiri sifatnya, tapi berada di bawah, ya kan, di bawah bupati, wali kota. Bupati, wali kota berkoordinasi ke DPRD kabupaten kota. Sistem perintah ke, ya kan, instansi pemerintah. Kalau bupati juga nanti melalui camat, lurah, kepala desa, BPD, sampai ke RT RW. Nah, ini struktur pemerintahan yang ada di negara kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 dan Undang-Undang tahun 32 tahun 2004. Oke. Mungkin untuk presentasi saya cukup sampai di sini dulu. Silahkan jika ada pertanyaan untuk sekarang. Untuk otonomi daerah, nanti materi ini akan banyak dilanjutkan di pertemuan berikutnya penjelasannya.